Ini kameramen harus turun nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua. Kali ini saya sudah berada di kolam pemancingan Saung Muara yang terletak di Pajaleran, Kelurahan Sukati, Kecamatan Cibinong. Coba lihat. Ini adalah kolam pemancingan yang komplit. Ada restorannya ya, ada arena bermainnya, ada kolam pemancingan untuk keluarga, untuk lomba, ada juga cottage-nya. Jadi ini komplit dan ini letaknya di Sukahati, Cibinong. Yuk, Cesti. Nah, kali ini kita mau mancing di kolam pemancingan ikan kiloan. Letaknya di sini. Keren. Jadi kita bisa ajak serta keluarga. Sistemnya gini, sistemnya kita mancing yang kita dapat nanti kita di kilo ya. Jadi kita beli ikan yang kita berhasil pancing. Ini ada ikan patin, ada ikan gurame, ada ikan bawal, ada ikan nila, dan masih banyak lagi. Jadi pilihan tepat buat keluarga. Lepas bro, pancingnya lepas, tadi meleng, ikannya gede langsung. Alah, ini harus minta tolong Pak Ratno nih. Ini Pak Ratno itu ini ya, apa? Beliau penanggung jawab dari kolam pemancingan Muara. Kita cari Pak Ratno dulu. Alhamdulillah Pak Ratnonya ada nih. Pak, itu tadi pancingan saya, jojoran saya itu lepas, diambil ikan. Bisa minta tolong nggak Pak? Bisa, emang udah terbiasa di sini kalau kita mancing nggak ditaruh atau nggak dipegang lah ya. Ya. Resikonya seperti itu, ditawarin sama ikan. Langsung. Ikannya gede-gede soalnya Pak ya? Iya. Ini ada ikan apa aja Pak di sini Pak? Bawal, patin, gurame sama ikan mas. gurame, sama ikan mas. Oke Pak, tolong Pak. Ditolong Pak, aduh. Ya. Bentar ya. Ini sih. Nah, kelihatan gitu. Set. Cuma dia nyangkut di Ini kail saya nyangkut ke ikan tiang ini. gitu di sananya. Nah, Iya, ini kayak nyangkut ininya pancingannya. kayak ada tiang bro. Ini kayak Ini ikannya udah kena kail saya tuh. Tinggal ininya pancingnya kayak nggak bisa ditarik gitu. dari jauh bro, biar kelihatan ini. Kita lagi berupaya. Bersusah payah ini. Ini kail saya nyangkut di ikan. Cuman ini ya. ranting apa atau Iya, kayak ada akar-akar ini bekas kering gitu loh. Temuin dulu ada akar-akar. Wah, ternyata bawal. Buset. Tuh lihat tuh. Bawal. Di sini emang ikannya dahsyat nih. Dihantam bawal nih. Ini kalau terpaksa susah harus turun ya Pak ya? Iya. Ya, aku mau Kalau lagi. terpaksa harus turun.
Wah, ini kalau susah diambil pakai alat ini ya harus turun ini. Tetap gak bisa. Ini kameramen harus turun nih. Loh kok malah saya? Harus turun. Udah situ, itu saya yang pegang. Udah ini dipegang-pegang. Harus turun. Ya, sini aku pegang. Nah, yang bekerja tajam deh giginya. Jadi mandi deh. Dari tadi rilis ya? Gini nih. Hidup kan tuh? Hidup sih dia mah. Kuat dia mah ya. Kalau bawah sih kan predator. Oke, ikannya kita rilis. Oke, sobat, sekarang kita langsung ngobrol aja dong dengan Pak Ratno. Kita udah sekalian nyusahin Pak Ratno nih. Tadi nyari-nyari kail kita, nyari-nyari joran kita. Kita langsung tanya-tanya ke Pak Ratno. Pak Ratno ini udah berdiri sejak kapan, Pak? Kurang lebih udah 1 tahun yang empang kiloan aja. Kalau yang ikan emasnya dari sana emang udah lama. Udah lama. Nah, jadi tambahan yang ini kurang lebih 1 tahun. Jadi sebenarnya total sampai seperti ini udah berjalan 1 tahun lah yang komplitnya ya. Dan ini kayaknya masih pengembangan ya, Pak ya? Iya, masih tahap pengembangan. Di sini ada apa aja, Pak? Kalau di sini ada pemancingan harian, kiloan, garatama. Dan kayaknya ada cottage juga ya di sana ya. Ada vilanya. Ada villanya ya. Jadi kita kalau mau nginep, keluarga juga ada. Dan harganya murah, 500.000 ya, Pak? Iya. 500.000 per malam loh, satu cottage. Dan ada yang satu cottage atau satu villa harganya 1 juta rupiah. Pak, sepertinya Bapak sangat paham nih dunia permancingan nih, Pak. Ya, sedikitnya mengetahui lah karena kita emang di bidangnya di sini. Dan sudah berapa lama, Pak, di bidang bisnis pemancingan? Dari tahun 2000 kita udah mengenal dunia mancing. 2000 ya, berarti ini udah 20 tahun, Pak. Iya. Keren. Berarti kalau begitu Bapak paham banget dong bagaimana strategi supaya kita itu menjadi pemancing yang mujur tuh. Untuk dunia laut emang kita memahami sedikit. Laut ya. Iya. Gimana tuh kalau laut? Kalau laut itu tergantung dari kita lagi musim ya. Lagi musim baratan atau timuran. Ya. Nah, kondisi laut selatan sama kondisi laut utara dan ikannya juga nggak bisa sama. Oh. Iya, kalau laut selatan tuh kita nggak bisa bilang ikan 1, 2, 3 kilo itu bisa datang puluhan kilo karena lautnya nggak ukuran drop off ribuan meter. Tapi kalau laut utara yang kita udah alami selama ini kedalaman 40 aja udah paling jauh banget. Oh. Iya, itu nggak ada ikan sama besar banget lah. Ya, jadi kalau mau mancing pengen ikannya dapat Yang banyak ya ekstrim, di pantai selatan ya. Di pantai selatan. Oke, berarti kalau misalkan saya kan orang Ciamis tuh dekat dengan Pangandaran. Berarti Pangandaran bagus ya, Pak, buat spot mancing tuh. Iya, daerah selatan sana sih lebih bagus lah. Artinya laut itu kan sana kan dalam ya, Iya. puluhan meter. Itu tadi kita nggak bisa bilang ikan 3-4 kilo. Tentu Nggak bisa saja. diprediksi. Tentu saja mancing buat di laut sama di kolam seperti ini beda ya, Pak, alatnya. Beda alat, beda sensasi. Beda sensasi. Sensasinya pasti luar biasa yang di Iya, laut ya. Yang di laut. Nah, kalau misalkan kita mau mancing di kolam seperti ini, strateginya seperti apa, Pak, supaya kita gampang dapat ikan? Sesuai habitat sebenarnya ya. Ah, ah. Nah, karena di sini kan ikannya variasi. Kalau ikan kiloan itu ikannya variasi, ada bawal, gurame, ikan emas, terus patin. Nah, biasa hari-hari memang biasa kita kasih pelet. Nah,
nggak jauh sih umpannya itu aja. Oh, jadi kita harus mancing di sini umpannya pakai pelet ya, Pelet. supaya karena mereka sudah terbiasa dikasih umpan pelet. Udah terbiasa di umpan pelet. Cuman lebih hati-hatinya karena di sini ada ikan predatornya. Wah, apa Ya, tuh? ya itu tadi bawal. Bawal. Nah, Jadi sering putus dong ya? sering kayaknya. putus, sama kita nggak harus waspada masalah piranti ini, harus benar-benar dijaga, jangan Oh, sampai iya. ditaruh. Oh ya pantas Pak, tadi saya lengah dikit langsung diserobot aja tuh sama bawal tadi ya. Aduh luar biasa emang. Jadi di sini gak boleh meleng ya Pak ya, karena di sini juga ikannya itu paling besar itu berapa kilo Pak? Ada yang 3-4 kilo. 3 kilo 4 kilo di sini. Keren. Dan itu apa tuh Pak? Patin atau ikan Patin mas? biasanya. Patin. Patin sama bawal itu ada di sini, penghuni paling gedenya itu patin sama bawal. Patin sama bawal. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu saya sama teman-teman gathering ya, mie janda itu kita sampai beli ikan hampir 500 kilo Pak. Karena anak-anak seneng mancing ya. Jadi ternyata ya luar biasa di sini ikannya beneran banyak deh, beneran banyak. Jadi ada pesen nggak Pak buat para mancing mania nih kalau memilih kolam pemancingan kenapa harus di Saung Muara? Ya kalau di sini sih berbagai macam masukan ya dari pemancing. Satu ya nyaman. Nyaman, Kedua bahwa keluarga tuh kita nggak khawatir ada tempat bermain. ada tempat bermain keluarga. Iya. Terus Penginapan juga ada kalau kita mau lama-lama di sini. ada penginapan. Nah jenis mancingnya tinggal kita pilih Mhm. harian, dalatama atau kiloan. Hmm. Dan mau makan di sini pun juga bisa. Ada restorannya ya? Ya ada restorannya. Dan mantap, jadi super komplit. Dan ini yang punya adalah Pak Imron ya Pak ya? Ya Bapak Imron. Kebetulan kenal juga sama Pak Imron. Kita juga, wah kalau udah ngobrol sama Pak Imron bisa sampai malam tuh Pak. Keren, luar biasa. Jadi sahabat semua, sobat semua, orang Bogor ngapain susah-susah kalau pengen mancing ke kolam pemancingan Saung Muara yang bertempat di Pajaleran, Sukahati. Ya nggak jauh lah, ada ininya ya, medsosnya ya Pak ya. Ada medsosnya. Tinggal di Sherlock di Google Map juga ada. Iya. Sekian sobat semua, dan udah deh, dapat wawancara dengan Pak Retno aja udah luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.